turun lagi dia jadi 8 menit. 3 hari yang lalu saya coba 8 menit baru bisa. Nah itu terkait dengan sering tidaknya kita melakukan dengan alat yang sama. Kalau alatnya berbeda, berubah lagi gitu ya. Itu kira-kira itu kalau kita menggunakan peralatan gitu ya, butuh latihan-latihan sehingga kita lebih kompeten menggunakan alat itu. Sama seperti mengemudi mobil misalnya. Sama-sama Avanza misalnya. Tapi satu mobil saya, satu lagi mobil Pak apa misalnya ya, Pak Rasdino misalnya. Saya ke tempat beliau, lalu dikasih mobil. Maka saya butuh waktu Pak penyesuaian Pak. Ketika Pak Rasdino juga datang ke Medan gitu ya, Pak Naga pinjam mobilnya nih. Sama-sama Avanza ini. Tapi Bapak harus butuh waktu kira-kira setengah jam menyesuaikan. Kalau enggak masih kaku dia. Begitu kalau kompetensi itu bedanya dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan di mana-mana saja pun kita belajar itu pasti itu terus materinya. Gitu ya. Trigonometri, sudut dan sebagainya itu ya siapapun mempelajari, siapapun mengajari tetap itu materinya. Tapi ketika Bapak berpindah alat, nah itu butuh penyesuaian terhadap alat itu. Apalagi seperti tadi saya katakan, apalagi misalnya Bapak dan Ibu menggunakan alat elektronik. Nih handphone saya misalnya pakai handphone yang agak jadul, makanya malas ganti HP Pak. Muncul HP yang baru, saya malas. Kenapa? Hampir 3-4 hari saya menyesuaikan diri. Hasilnya ya sama aja, paling WA, telepon, gitu ya. Tapi memang kalau kita bergerak di bidang konstruksi, bekerja di bidang konstruksi, Bapak dan Ibu harus menggunakan HP atau iPad yang bisa mengukur jarak tadi. Kenapa? Karena kan ya nggak mungkin tiap hari kita bawa alat ukur Pak ya. Saya pakai itu. Saya lihat kemarin teman itu berapa meter ini? 1,2 ya. Dia pasang, trek, 1,25 Pak. Gitu ya. Kita ukur pakai meter agak akurat juga. Gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi alat-alat itu nanti di sini akan lebih jelas. Mungkin Bapak mulai belajar hari tanggal berapa ya? 21 ya? 21 ya Pak? Iya, 21 Pak. 21 ya? Iya Pak. Insya Allah tanggal 21 dimulai Pak. Tanggal 21 ya? Iya Pak. Nah, di situ mungkin nanti masih pembukaan pelajaran umum pedagogik nanti ya, sampai dengan hari Selasanya siang pedagogik itu 10 jam. Nah, di sana nanti kita akan coba, saya tidak fokus pada saya akan lebih cenderung kepada PBJL itu, ya PJBL itu, Project Based Learning. Mungkin nanti kita akan menggunakan metode flip ya, flip method. Kenapa? Erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apalagi SMK Bapak Ibu, maka saya ini tadi ya, yang pembelajaran kita ini seharusnya saya kemarin katakan ya, yang teorinya bagi aja. Artinya dipelajari sendiri, pelajari secara daring, prakteknya baru kemari gitu. Tapi udahlah, nanti belum tentu dibaca itu Pak. Kenapa? Karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Kalau di rumah, ya kalau sekolah diganggu kepala sekolah sama murid katanya. Kalau di rumah diganggu anak sama suami atau istri. Besok balik lagi tetap gitu. Oke, kita ulangilah teorinya di sini. Jadi di daerah itu sekedar mengingat kira-kira apa yang mau dibawa, laptop, materi apa yang perlu dipersiapkan. Nanti mudah-mudahan Bapak dan Ibu sebelum Bapak kemari, draft modulnya sudah bisa saya tempelkan di sistem kita ini. Gitu ya. Saya mencoba membuatnya sedasar mungkin. Sehingga apa yang Bapak Ibu lihat di sana akan mungkin bisa membantu. Kalau dari industri nanti Bapak dan Ibu itu lebih cenderung penggunaan alatnya. Ini gunakan gini, ini gini. Terminologi mengajarnya mungkin dia tidak akan berikan kepada Bapak dan Ibu. Sebab dia langsung aplikasi alat. Dapat alat, oke, kita rekam, olah. Masuk AutoCAD, gambar gini, dah print, selesai. Itu yang diajarkan.
Nah, basic-basicnya bagaimana itu kita sampaikan nanti ke murid sebelum praktek, itu mungkin sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Terus terang saja sama dengan menggunakan apa kita ini ya, total station kita ini. Nanti teropong masih terkunci, dipaksa patah Bapak Ibu. Itu kan harus dibuka dulu penguncinya, baru digerakkan. Demikian juga arah horizontalnya. Dia masih terkunci, dipaksa. Itu akan menghasilkan bunyi. Sudah. Dia nggak bisa dikunci lagi. Harus di bengkel. Nah, ini alat kita ada 2 yang seperti itu. Harus dibengkelkan akibat ya dulu mungkin ada miss penggunaan ya sehingga mengalami kerusakan. Demikian juga Pak sebenarnya Bapak dan Ibu bagaimana perawatannya, penyimpanannya ya. Yang kita punya ini ada satu rusak itu kenapa? Baterainya nggak dicopot Pak, dimasukkan ke kotak, baterai tidak dicabut. Sehingga antara baterai dengan tempatnya ini dia mengeluarkan air, rusak. Alat nggak bisa digunakan lagi. Nah itu banyak hal nanti itu kalau itu saya rasa Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri, bisa dibaca. Namun pengoperasiannya, bagaimana strateginya, itu mungkin orang industri nanti akan lebih detail mengajarkannya. Dan tingkat apa namanya ya, keterampilannya juga sudah tinggi. Kenapa? Karena dia tiap hari itu kerjanya. Dia sebagai surveyor dari sebuah perusahaan. Mudah-mudahan pada saat magang nanti kita berkesempatan dibawa ke proyek mereka. Ya, kalau enggak pun nanti kita rundingkan. Mungkin kita akan magang ke BPN. Kita coba ya sambil jalan-jalan. Kalau tiap hari di sini kan penat juga. Nanti kita keluar magang 1 hari sambil merefresh pengetahuan. Kita pergi ke BPN. Kenapa? Pengguna jasa ini BPN. BPN, kehutanan, pertanian juga pakai, ya. Angkatan udara juga pakai, angkatan darat juga pakai. Cuman kalau angkatan udara dan angkatan darat kan agak payah masuknya. Ya kan coba saya koordinasikan dengan BPN. Kalau mereka berkenan, kita bisa kunjungi, kita bisa lihat alat-alat mereka, kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka. Bapak dan Ibu yang ada di daerah juga seperti kemarin ya gelombang pertama itu gelombang kedua ya. Gelombang kedua itu kan ada JNSS itu Bapak Ibu ya. Beberapa guru mengeluh, Pak, kami nggak punya alat. Nah, saya coba kemarin diskusi, saya bawa, mereka juga saya bawa Pak. Bawa ke BPN dengan kesimpulan, jika ada koordinasi sekolah dengan BPN, BPN bersedia memberikan alatnya dipakai dan instrukturnya mengajar. Nah, itu nanti coba disampaikan kepada kepala sekolah supaya itu dijalin kerjasama. Di mana ada BPN? Tiap kabupaten kota. Saya kemarin udah bawa teman-teman kita yang gelombang kedua. Apakah itu ditindaklanjuti di sekolahnya? Ya saya nggak tahu. Jangan berharap, wah alat kami belum dibeli Pak. Sia-sia Bapak nanti belajar udah capek-capek kalau tidak ada alatnya. Solusinya apa? Tadi saya katakan BPN punya alat itu kemungkinan sudah lengkap. Itu Bapak Ibu ya. Oke Pak. Oke, baik. Alat-alatnya saya rasa nanti coba diperjelas lagi di dicari di buku-buku atau di website. Silahkan apa itu jalon. Tujuan kita pembelajaran kita hari ini itu mengenal alat-alat pengukuran jarak dan sudut. Apa itu jalon, apa itu waterpass, apa itu teodolit. Namun fokus prakteknya nanti di sini adalah menggunakan total station. Begitu Bapak Ibu ya. Kembali saya ingatkan bahwa ketika nanti kita kemari, mohon semua bawa laptop dan sudah terinstall AutoCAD atau apalah yang bisa menggambar. Gitu ya. Tapi lebih baik adalah AutoCAD-nya. AutoCAD land desktop kalau bisa. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini ya. Karena saya pun tadi habis asesmen, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mau jam pulang ya. Nanti kalau dilama-lamain juga. Belum? Masih sekolah. Oh, masih